Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Yuk kita simak bersama-sama. Pernahkah kalian tiba-tiba merasa tersetrum saat memegang sesuatu yang padahal bukan alat listrik? Ya, kalian pasti pernah melakukannya. Hal itu bisa disebabkan karena di dalam tubuh kita terdapat cairan-cairan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik. Perhatikan gambar berikut. Gambar kiri merupakan kertas yang menempel pada penggaris, sedangkan gambar yang kanan merupakan gambar dari petir. Nah, dua kejadian tersebut merupakan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tahu kan gejala yang kita temui di kehidupan sehari-hari? Nah, marilah kita mengetahui pengertian dari listrik statis. Listrik statis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Nah, pada listrik statis terjadi fenomena perpindahan muatan. Apa sih yang dimaksud dengan muatan listrik? Muatan listrik. Sebelumnya, kita akan belajar lagi mengenai unit terkecil dalam kehidupan adalah atom. Atom terdiri atas 3 komponen, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton sendiri ini bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron merupakan muatan netral. Elektron inilah yang dapat mudah berpindah dari benda yang satu ke benda yang lain. Atom sendiri memiliki 3 jenis, yaitu atom netral, atom positif, dan atom negatif. Pada atom netral, jumlah muatan positif dan muatan negatif yaitu sama. Sedangkan atom positif merupakan atom yang dengan muatan positif lebih banyak daripada muatan negatif. Sedangkan atom negatif sendiri merupakan atom yang terdiri atas muatan negatif lebih banyak daripada muatan positif. Selanjutnya, kita akan menuju interaksi muatan listrik. Interaksi muatan listrik merupakan hubungan antara muatan listrik yang satu dengan muatan listrik yang lain. Dalam interaksi muatan listrik ini ada 2 jenis, yaitu interaksi tarik-menarik dan interaksi tolak-menolak. Interaksi muatan listrik tarik-menarik disebabkan oleh muatan listrik yang satu dengan yang lain berbeda jenis, seperti muatan listrik positif bertemu dengan muatan listrik negatif akan saling tarik-menarik. Sedangkan interaksi muatan listrik tolak-menolak disebabkan oleh bertemunya 2 jenis muatan listrik yang sama sehingga akan saling tolak-menolak. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai induksi muatan listrik. Induksi muatan listrik ini terjadi akibat adanya gesekan antara benda satu dengan benda lain, sehingga akan terjadi perpindahan elektron dari benda yang satu hingga benda lain hingga menjadikan benda yang tidak bermuatan listrik menjadi benda yang mengalami muatan listrik. Di sini ada 3 contoh dalam induksi muatan listrik, yaitu yang pertama, percobaan sedotan. Sedotan digesekkan keduanya dan salah satu sedotan ditaruh di atas tutup botol. Kemudian sedotan yang satu didekatkan ke sedotan yang lain. Kemudian ada percobaan 2, yaitu percobaan balon, yaitu balon digesekkan ke atas kepala. Apakah yang akan terjadi? Sehingga yang nomor 3, percobaan balon, penggaris, dan benang wol. Balon dan penggaris ini digosokkan ke benang wol dan ditempelkan ke potongan kertas. Apakah yang akan terjadi? Pada percobaan sedotan, elektron dari kulit berpindah ke sedotan. Hal yang akan dihasilkan kedua sedotan akan saling tolak-menolak karena kedua sedotan bermuatan negatif. Pada percobaan balon, elektron dari rambut berpindah ke balon sehingga rambut akan tertarik menuju balon. Sedangkan percobaan yang ketiga, elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik dan balon sehingga akan menarik potongan-potongan kertas di bawahnya. Oke. Dengan adanya video ini diharapkan kalian akan bisa untuk memahami listrik statis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.